2024-2025 untuk program studi Sistem Informasi. Rencana studi adalah kegiatan pada kalender akademik. Bagi mahasiswa transfer maupun pindahan, SKS menyesuaikan mata kuliah yang belum pernah diambil. FRS yang telah diajukan kemudian diberikan kepada dosen pembimbing akademik untuk ditandatangani dan mahasiswa mengarsipkan FRS sebagai bukti pengajuan mata kuliah yang akan ditempuh. Nah, di sini karena undangannya adalah teman-teman di tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6, maka ada semester 3, ini ada 18 SKS. Nanti tolong diperiksa kembali ya FRS yang diajukan semester 3 reguler. Reguler itu maksudnya yang masuk dari awal gitu ya, bukan transfer. Itu berjumlah 18 SKS. Kemudian teman-teman semester 5 ada 18 SKS juga. Dan semester 7 ada 19 SKS dengan 4 SKS itu adalah kerja praktek gitu ya. Nanti tersendiri untuk kerja praktek akan diberikan sosialisasi gitu ya. Setelah teman-teman ambil FRS yang semester 7 khususnya, kita akan berikan sosialisasi tersendiri untuk tema kerja praktek ini. Gitu ya. Nanti teman-teman tolong dicek kembali yang semester 3 dan 5 diambilnya adalah 18 SKS, itu minimal gitu ya. Kemudian yang semester 7 19. Nah, kalau lebih dari 18 bagaimana Ibu gitu ya. Kalau lebih dari 18 asal IP-nya di atas 3 itu boleh. Misalnya 18 ditambah 1 mata kuliah lagi itu 21 gitu ya. Boleh gitu, asal tidak waktunya bertabrakan atau berbenturan. Kemudian juga bisa diikuti gitu ya. Ini untuk jumlah pengisian FRS. Nah, acuan pengisian FRS tersebut itu ada di panduan akademik di poin 4.2.2. Yang pertama adalah mahasiswa mengisi kartu rencana studi, yaitu lembar informasi mata kuliah beserta jumlah SKS pada semester berjalan melalui akun Siakat atau sistem akademik sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, mahasiswa melakukan konfirmasi dan validasi KRS ke dosen pembimbing akademik, dan KRS yang telah disetujui oleh GPA selanjutnya ditandatangani oleh ketua program studi. Kurang lebih seperti itu isi dari poin 422 itu ya. Kemudian berikutnya adalah waktu pelaksanaan perkuliahan. Waktu pelaksanaan perkuliahan dimulai hari Senin tanggal 9 September 2024. Jadwal perkuliahan akan dirilis di masing-masing angkatan
Nanti ya setelah sosialisasi ini akan di-share link terkait jadwal. Ya, adapun isinya itu ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu ada hari, kemudian ada pagi atau malamnya gitu ya. Senin misalnya pagi atau malam, kemudian waktunya kalau pagi jam 8 sampai jam 11 misalnya. Kemudian yang kedua nama dosen, nama Bapak Ibu dosen yang mengaku, kode GCR dan keterangan jika memang ada hal-hal yang perlu diinformasikan. Jadwal bentang akan di-share dalam bentuk link spreadsheet melalui grup angkatan masing-masing. Jadi setelah sosialisasi pada siang hari ini, mungkin esok akan kami rilis link spreadsheet terkait jadwal. Nanti teman-teman bisa bergabung ke kode GCR Bapak Ibu dosen yang sudah ditetapkan dari Prodi untuk mengampu semester berjalan, gitu ya. Jadi ini waktu pelaksanaan perkuliahannya kapan Bu? Jangan bolak-balik bertanya ya. Sudah diberikan sosialisasi hari Senin tanggal 9 September 2024. Nah, waktunya menyesuaikan. Teman-teman yang mengambil mata kuliahnya kelas pagi, ya berarti jam 8. Tuh. Kemudian yang kelas malam, ya seperti kuliah sebelumnya jam 7 malam atau setengah 7 malam setelah maghrib gitu ya. Nah, itu menyesuaikan dengan waktu kuliah teman masing-masing, pagi kah atau malam gitu. Nah, kemudian ini ada tabel nilai mata kuliah. Kemarin teman-teman sudah mendapatkan hasil dari semester sebelumnya. Nah, di sini ada lambang. Lambang dimulai dari A dan diakhiri dengan E, begitu ya. Jadi kalau A itu nilainya dimulai dari interval 86 sampai 100, mutunya 4. Nah, kalau amin itu kurang dari atau sama dengan 85 gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah teman-teman mengambil mata kuliah di FRS, kemudian punya target ya, dilihat dari tabel nilai. Ini kalau bisa gitu ya, setiap mata kuliah itu ya minimal di interval 71 sampai 75. Artinya minimal dapat nilai B. Itu ya. Jadi teman-teman punya target nilai begitu. Kurang lebih kalau mau dapat absolut 75, apa aja ya yang perlu dilakukan. Nah, itu teman-teman perhatikan. Ini tabel nilai mata kuliah. Nanti dibikin timeline dan schedule sendiri dari 6 mata kuliah, pokoknya minimal dapat B+. Gitu ya. Jadi di awal itu sudah punya keinginan gitu ya, keinginan untuk memperoleh lambangnya nilainya B+. Misalnya seperti itu. Tabel nilai mata kuliah ini juga bisa teman-teman lihat di panduan akademik ya. Nanti di download saja, ada di Siakat, kemudian panduan akademik dilihat dari lambang tabel nilai. Nah, selesai, tinggal sharing session. Jadi tadi ya aktivitasnya ya isi, nanti lihat jadwal, ikut kuliah. Ringkasnya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang sharing session, waktu dan tempat. Teman-teman tolong sebutkan dulu nama. Kalau mau bertanya nih ya, mau sharing di Seker, Pak Rudi, saya mau sharing, saya namanya siapa, semester berapa, kemudian apa yang ingin ditanyakan, sehingga mudah dicatatnya begitu ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau mau bertanya gitu. Ada yang mau bertanya? Tanya Bu. Ya, silakan. Nama saya Alvin dari semester 4 mau ke 5. 5 berarti ya? Ya, Ya. untuk pengisian FRS tadi tuh lihat dari tanggal 19 Agustus sampai 30 Sabtu. Sekarang udah tanggal 1. Jadi bagaimana Bu? Masih bisa atau enggak ya? Iya. Jadi teman-teman yang misalnya ya Bu, kami baru ada uang hari ini tanggal 1, ya nggak apa-apa, berkonfirmasi aja dengan kasir ya. Jadi
Bu, bisanya hari esok, hari Senin, nggak apa-apa berkonfirmasi dengan kasir sebelum perkuliahan dimulai. Diharapkan sudah mengisi FRS, gitu ya. Sudah ngisi, artinya kalau udah ngisi kan berarti sudah ada yang divalidasi dari kasir sebelum tanggal 9 ya. Oh ya Bu, kasih Bu. Iya, kalau secara kalender akademik sebetulnya tuh dari tanggal 19 ke tanggal 30. Tapi kalau memang lewat dari situ mengisi saja dan berkonfirmasi gitu ya. Kalau tidak ada pengisian FRS konsekuensinya apa Bu? Konsekuensinya adalah Anda semuanya diambil cuti, tidak mengajukan FRS berarti mahasiswa tidak melakukan aktivitas selama 1 semester atau sama dengan cuti. Cuti juga ada biayanya ya, 50% dari BPP. Jadi pastikan teman-teman mengisi nih FRS yang sudah sesuai dengan distribusi semesternya. Kalau misalkan, Bu, kami baru gajian nanti hari tanggal 2 hari Senin ya, hari dibayarkan, kemudian dikonfirmasi ke kasir. Kalau misalnya bayarnya belum bisa memenuhi, ya konfirmasi ke kasir, nanti bikin surat perjanjian gitu ya, jangan didiemin gitu, jangan sampai nggak ikut nggak ngisi FRS, ikut kuliah, akhirnya mubazir, nanti bapak ibu dosen nggak bisa menginputkan nilai gitu ya. Iya Bu. Iya Alvin ya. Iya Bu. Oke. Makasih. Ya, ada yang lain? Mungkin bertanya kurang lebih kayak Mas Alvin tadi, kalau misalnya belum karena dilihat dari grafik, ini per hari kemarin ya, saya coba cek hari ini, dari mahasiswa seluruh angkatan itu di luar semester 1, belum ada 50%-nya, artinya teman-teman mungkin kemarin ya, hari Sabtu sudah membayar, tapi kan belum divalidasi kasir Bu, gitu ya, bisa jadi seperti itu maksudnya. Jadi menunggu hari Senin, oke, nggak apa-apa. Kalau sudah dibayarkan hari ini, segera konfirm ke kasir. Kalau misalnya belum bisa memenuhi 50%-nya, kemudian coba konfirm ke kasir, dikasih dispen atau bagaimana, nanti dikonfirm gitu ya. Nah, ini saya kasih lihat teman-teman. Mungkin ini Mbak Sekar. Ya, Kak. Mungkin ada yang transfer, kelas transfer di sini ada nggak? Transfer. Oh iya, teman-teman kelas Coba. transfer. Ada, saya lihat ada Bu Sri ya, Bu Sri Haryati ini transfer Pak. Oke. Nah ini teman-teman 58 yang sudah mengisi FRS ya, untuk teman-teman SI. Kemarin kalau untuk yang transfer saya sudah validasi juga, mungkin di DPA yang lain yang belum, nanti berkonfirmasi aja teman-teman transfer itu tidak sama pengambilan FRS-nya dengan teman-teman yang ya reguler begitu. Jadi beberapa ada yang sudah dinyatakan lulus nilainya, ada yang belum. Jadi lintas semester seperti itu. Ada semester 1 misalnya, ada semester 3 begitu. Ada yang lain yang bertanya selain Mas Alvin tadi? Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Saya kan nama saya Yuni Amelia dari semester 3. Kemarin semester 1 ada yang nilai yang C Bu, itu harus ngambil semester praktik atau enggak? Oh, nilai C itu kategorinya lulus. Tapi kalau saya nggak mau dapat dapat nilai C, cendol misalnya. Pokoknya harus A atau B. Saya mau ulangi, ya boleh. Tapi C itu kategorinya lulus. Jadi kalau nanti teman-teman mau ngambil skripsi atau mengajukan proses skripsi, nilainya ada yang C, misalnya punya nilai C 2 atau 3, itu masih kita izinkan. Artinya C itu lulus. Tapi kalau D dan E itu nggak boleh, harus diperbaiki. Jadi kalau Mbak Ayuni,
Saya nggak enggak. mau di daftar nilai nanti dapat nilai C, pokoknya saya mau perbaiki. Itu boleh mengulang gitu ya supaya naik nilainya. Gitu ya. Tapi kalau tidak diulang karena C itu kategorinya lulus, itu juga kita tetap berikan atau izinkan untuk tidak mengulang. Itu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ada yang lain, mungkin yang terlambat tadi ya, banyak yang terlambat ya. Ini ya, boleh Mas Sumardi. Mengangkat tangan silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumardi dari semester 4 ke 5 Bu. Iya, iya. Mau nanya Bu, Iya. itu minimal pembayaran berapa ya Bu? Boleh 25% nggak Bu? Oh, kalau untuk biaya itu sepertinya sudah 25% dirilis. dulu gitu Bu. Ya, kalau misalnya Mas Sumardi misalnya, Bu, saya baru ada 25%, berarti nanti berkonfirmasi ke kasir gitu ya. Jadi nanti disampaikan ke kasir, paling nanti akan ada surat pernyataan, paling begitu Mas. Nanti untuk besarnya biaya itu sudah pernah dirilis, nanti saya rilis kembali, kami rilis kembali ya. Kira-kira berapa gitu masing-masing angkatannya gitu. Itu ya Mas Sumardi ya? Iya Bu. Iya. Oke. Baik, cukup jelas ya Mas Sumardi ya. Ada yang lain teman-teman boleh? Tadi yang terlambat masuk ini ada pertanyaan nggak atau mau diulang lagi tulisannya? Boleh Bu diulang. Diulang. Nah, ini nih kalau diundang jam 10